ditunggu sebentar ya. Halo Bang Sobari, Asik. sudah? Udah. Tapi muter-muter dik mukanya. Masa sih? Sumpah. Soalnya saya udah pakai jaringan yang lain Bang. Kenapa? Udah pakai jaringan yang lain ini. Enggak, di sini muter-muter. Wah, terima kasih rasa buat Bandung. Enggak kelihatan komenannya juga dik. Oh, sinyal Bang Sobari berarti. Ayo, langsung dimulai aja kali. Oke. Eh, dari mana nih? Dari salam dulu kali ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atau gue nih? Saya aja ya. Saya Iya boleh. Andika Putra Hermawan, bisa dipanggil Bang Dika, sebagai apa ya, Rik? Sebagai apa ya? Bahasanya gimana ya? Sebagai mahasiswa IT Telkom Jakarta ya, yang Iya. sudah berubah menjadi IT Telkom Jakarta. Oh ya, Bang Sobari nih, katanya semangat pagi dulu Bang. Oke, boleh kali ya. Boleh saya perkenalkan dulu kali ya. Oh iya, Mungkin silakan. ada yang nggak tahu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sobari, biasa dipanggil Bang Sobari. Saya dari mahasiswa akademi ya kan, karena berubah jadi Institut Teknologi Telkom Jakarta. Udah, itu aja Bang. Udah Bang. Kalau kebanyakan nanti pada tahu nanti. Eh, ya semangat pagi dulu ya Bang. Semangat Iya, pagi. boleh. Pagi, semangat pagi. Dari ulang dong Bang, kurang semangat. Saya sendiri doang nih kayaknya nih, yang komennya nggak ada. Wah ini banyak kok. Wah ada Bang Sobari nih. Siapa tuh yang komen? Saya nggak kelihatan komenannya. Chandra Junior. Nah katanya kurang semangat Bang. Dari ulang ya Bang. Iya, boleh. Saya aja kali ya. Oke boleh. Oke. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Udah semangat lah ya. Iya. Oke. Ya dong. Tema di... Oh apa tuh? Kita kali ini mau ngebahas apa sih, Dik? Kali ini kita mau ngebahas kuliah di masa pandemi. Kuliah di masa pandemi tuh kayak seperti apa sih alurnya, terus cara Apa yang cara dosen mengasih lihat materinya live? tuh kayak gimana untuk online. Lihat live gua. Kayak gitu Lanjut. sih Bang Sobari. Jadi Nah, pembahasan kita dari kuliah Bang, di masa pandemi gini ya. ya kuliah di masa pandemi kayak gini, kayak sekarang ini. Soalnya kan sekarang ini kan pandemi kan udah mulai tinggi lagi nih buat kalian yang nggak ada urusan keluar bisa di rumah aja. So Iya. sama prokesnya juga dipakai, dijaga.
intinya tuh jaga kesehatan buat kalian semua. Nah, betul. Karena Ah, kesehatan itu lebih mahal. betul. Intinya tuh jaga kesehatan buat kalian semua. Wah, dari siapa tuh? Fadil ya? Ada Bang Fadil di situ. Iya, saya sama Bang Fadil. Oh, Lanjut, Dik. oke. Bang, mau tanya nih, Iya, dari Abang sendiri, dari kuliah offline sama online tuh bedanya apa nih Bang? Dari kuliahnya yang gak ada pandemi, sekarang jadi ada pandemi. Gimana tuh? ya kalau menurut saya pribadi sih ada minus plus minusnya ya dari yang offline sama yang online. Diterangin nih. Apa tuh plus minusnya Bang? Kalau misalkan offline ya kita lebih mengerti gitu tentang apa yang kita bahas secara lebih rinci tentang matkul segala macam tentang keorganisasian. Kita ngebahas secara bersama di tempat yang ya istilahnya enak lah gitu buat kumpul bareng-bareng. Kalau minusnya dari online ya mungkin karena emang sekarang lagi masa pandemi jadi agak susah gitu buat apa sih bisa mengetahui pelajarannya gitu, matkulnya agak susah dimengerti dari kebanyakan orang. Terus Gitu sih. sama praktikumnya juga ya Bang? Iya, sama praktikumnya kita juga agak susah gitu, agak nggak tahu gitu megang alatnya apa nantinya. Kan kalau misalkan offline kan kita, wah alat ini nih ternyata, jadi kita tahu gitu, praktek langsung. Betul juga sih. Oh ya, ini ada yang nanya nih. Nanti kita Iya, ada sesi tanya jawab juga. Untuk masalah sesi bo, tanya jawab nanti di akhir ya. iya boleh. Kalau dari saya sendiri Kalau sih, iya, kalau dari Bang Dika gimana nih dari masa pandemi, dari sebelum pandemi sampai hingga masa pandemi ini? kalau dari saya sendiri sih, kalau dari sisi pandangnya pas udah pandemi itu sulit sulit untuk praktikum sih bang. Kan kita kan juga bikin bikin apa sih bikin alat-alat juga kan. Itu yang bikin bikin sulit di kitanya juga. Terus masalah kehadiran gitu-gitu sih. Lebih ngantuk gak sih kalau pelajaran tuh kalau online? Iya betul, lebih ngantuk sih. Soalnya kan kayak jatuhnya ceramah ya, kayak diceramahin gitu jatuhnya. Didongengin sih. Oh ya didongengin. Iya, Oh ya, ada yang yang komen. masih yang mau tanya-tanya nanti dulu ya di akhir. Di akhir kita ada sesi tanya jawab. Untuk yang nonton nih, gimana eh perubahan perubahan offline dan online tuh kayak gimana? Kita sharing-sharing aja di sini ya. Ya, Bang Sobari, nggak usah Iya tegang-tegang lah benar. ya. Apalagi sekarang kan apa namanya lockdown lagi itu di mana-mana. Bukan Susah lockdown, keluar Bang. aksesnya. Sekarang Pak, bahasanya bukan lockdown. Bahasanya sekarang PKKM. PPKM. Oh ya PKKM atau PPKM. PPKM ya? PPKM. PPKM. Darurat. Iya dah. Darurat muria di. Nah, ini kan kita kan sekarang di rumah, dia stay at home ya, Bang. Iya benar. Nah, eh, tetap Apa tuh? produktifnya tuh dengan cara apa ya, Bang? Kalau Bang Sobari itu Kalau di rumah, pengen tahu nih. Iya. ya kalau di rumah ya rebahan aja sih. Ya paling kalau Oh, misalkan ini itu ya apa? oh itu produktifnya Bang Sobari itu rebahan aja ya. Iya rebahan aja lah, cukup rebahan. Kan di rumah aja, hashtag di rumah aja. Nggak boleh kemana-mana. Kalau Bang Tika gimana nih?
Wah, kalau saya sih ngerjain laporan ya. Ya Laporan itu kan banyak suatu bang. kewajiban bang. Hmm, iya juga sih bang. Tapi kan diproduktifin lah, nggak rebahan-rebahan aja kayak abang. Benar-benar. Apalagi kita kan udah semester berapa dik? Udah semester 4. Bentar lagi magang nih. Bang Sobari udah dapat magang belum Semangat. bang? Alhamdulillah udah. Di mana tuh bang? Alhamdulillahnya di Kementerian Pertanian, Ragunan, Jaksel. Oh, oh Ragunan itu Jaksel ya? Iya, Jakarta Selatan. Saya baru tahu bang. Kalau Bang Dika sendiri di mana nih? Apa magangnya? PKL. Belum dapat nih bang. Kebetulan Tuh. kemarin udah nge-apply di perusahaan startup tapi eh, belum dapat juga. Tapi mungkin nanti sih habis luas atau enggak sekarang. Tapi kan sekarang kan lagi susah nih Bang ya gara-gara PKKM. Gimana tuh Bang caranya Bang? Oh, sekarang eh, udah itu sih udah bisa daftar online juga, udah bisa submit online. Terus kita juga apa ya namanya ya? Udah mulai work from home juga kan sekarang. Udah nggak WFO. Iya benar. Jadi semua Kayak gitu yang sih. dipekerjakan tuh se ini ya, WFH jadinya ya. Iya, kebanyakannya WFH bukan WFO. Rencana mau daftar di mana nih Bang Perusahaan-perusahaan, buat magang? waduh, rencana mau daftar di startup aja sih bang. Belum ada belum ada pegangan. Kemarin udah ada pegangan, tapi udah udah keduluan sama yang lain. Pegangan apa nih orang dalam? Wah bukan, mohon maaf Oh saya nggak pakai bukan. orang dalam nih. Ya siapa tahu kan gitu. Lebih cepat. Jangan-jangan abang nih pakai orang dalam. Ya saya mah ikut-ikut aja lah. Kemarin tuh dapat dapat di kementerian apa? Mohon maaf, bisa diulangi, kementerian apa, bang? Yang sebelumnya apa yang sekarang? Yang sekarang kan udah dapat nih kementerian apa? Kementerian ini Pertanian, Perkebunan Pertanian. Oh, nah itu tuh prosesnya kayak gimana bang? Bisa di sharing nih di sini. Justru itu kan mulai PKL saya tuh besok hari Senin kan sebelum apa seharusnya itu tanggal 1 kemarin. Nah, karena mulai dari apa sih namanya PKKM itu lockdown segala macem. Jadi diundur-undur. Makanya baru Senin nih WFH ke sono. WFH, WFO. Hmm. Oh berarti abang WFO bukan WFH? Untuk sementara WFO dulu buat ini sih, buat pengaturan jadwal gimana-gimana Hmm. gitu. Tetap dijaga ya bang prokesnya. Iya, pastilah. Nih dari komen-komenannya ada yang sapa-sapa dong nih. Gimana dik? Ini kita lanjut ke Q&A aja kali ya bang. Boleh, boleh. Mungkin kalau misalnya ada yang Yuk ditanyakan, yang mau. tanyakan. Nih ada yang bang katanya tahun 2017 mau ada S1. Kok sekarang baru ada S1 bang? Gimana? Nggak semudah itu buat untuk pengajuan segala macam kan ya Bang Dika ya. Dari segi kampus atau peraturan segala macam kan harus dikembangin dulu gimana-gimana. Nah iya betul. Tuh udah dijawab ya. Nih bang tempat magang yang masih ada slot di mana? Bisa cek di mana ya? Ada di kampus Merdeka, dicek aja. Banyak kok di situ. Kampus Merdeka. Bisa di kampus Merdeka tuh.
Di websitenya Tapi kalau bisa aja cek di situ. tapi iya, tapi kalau misalkan mau tahu lebih lanjut mah ya mungkin bisa dicari lebih sendiri mendalam karena biar dia tahu gitu tujuan dia tuh kemana, arahan dia tuh kemana, cocoknya dia tuh kemana. Kalau misalkan tergantung dari kayak gitu kan takutnya nggak cocok ya kan Bang Dika ya. Iya, betul. Kan di situ juga ada deskripsinya. Nih katanya, Bang ceritain dong gimana rasanya kuliah pandemi. Kan teknik harus praktek. Gimana tuh Bang? Iya kalau Coba misal diceritain. dari sebelum pas mulai PKKM ini kan kita masih ada sedikit ini kan apa sih namanya buat offline gitu megang alat secara langsung. Tapi dari itu semua nggak apa sih nggak semuanya gitu secara bergantian. Jadi tuh kita sebelum PKKM PKKM atau PPKM sih? 61 Ya pokoknya PPKM itulah PPKM. 6101 PPKM ya, 41 PPKM darurat itu 9049 Bang. sebelum ada PPKM darurat 41 itu kita ada praktek 90 offline. Nah, 49. itu tuh offline praktek offline-nya itu nggak semuanya nggak semua mahasiswa datang kayak dibagi dibagi per grup gitu ya Bang. Iya dibagi grup. Berarti cuma permainan marketing. Bukan permainan marketing emang. Eh, dulunya kan udah pengen dibuat kan, tapi belum turun SK-nya kayak gitu sih. Untuk sekarang juga rada susah sih. Bang, prakteknya itu kayak gimana? Coba Bang coba disebutin prakteknya kayak gimana? Prakteknya kan ada beberapa macam praktek kan. Kalau misalkan dari setiap per semester kan pasti pengubahan matkul kan, mata kuliahnya. Ya tergantung dari masing-masing praktiknya itu kan ada yang praktikum antena, terus ada yang nirkabel. Nirkabel tuh kita kayak menjelaskan tentang fiber optik gitu, kelistrikan. Kalau sedangkan antena tuh kayak mendalamnya gitu, gimana sih tentang antena itu segala macam gitu. Mungkin ada tambahan Bang buat penjelasan. Kayak gitu aja sih sebenarnya Mas, praktek-prakteknya. Terus ada SKS, ada SKSO juga kan ya Bang? Iya, SKSO. Maaf kalau misalkan nirkabel Untuk itu kan kayak ini, jangkauan jaringan apa sih namanya nirkabel tuh. Kalau SKSO tuh kayak jaringan tapi kelistrikan gitu. iya SKSO itu yang itu kan fiber optik kan. Iya, fiber optik. Kalau nirkabel kan itu tuh Kalau kayak yang jarak nirkabel itu apa sih namanya? Jari apa sih namanya yang mengukur mengukur itu ya sinyal ya. iya mengukur sinyal dari setiap masing-masing yang kita jalanin gitu. Halo Kak Romi. Nih Bang, ada yang tanya untuk tips masuk IT Telkom bagaimana? Kalau saya sih Tipsnya gimana Bang? kalau kemarin sih saya jalur UTBK ya. Jadi kayak apa sih hasil nilai dari UTBK itu kita input ke website dari Akademi Telkom tersebut. Nanti ketika udah di input, nanti tinggal nunggu pengumumannya. Nah nanti kalau misalkan udah ada pengumumannya, nah kan dari sebelum itu juga kita kan harus menghitung kan. Sebenarnya tuh pas ketika SBMPTN itu kita pas sudah dapat apa sih namanya dapat nilainya itu kita hitung gitu berapa hasilnya. Nah habis itu kalau misalkan kemarin tuh kalau nggak salah hampir 500-an gitu hasilnya, 500 ke atas gitu SBMPTN. Nah akhirnya input terus habis itu nunggu dalam waktu seminggu selang seminggu atau nggak salah. Nah alhamdulillah keterima dan dapat potongan 500.000 pendaftaran. Kalau Lumayan juga ya dari Bang, Bang Dika 500 sendiri ribu. gimana nih? Ya lumayan. Oh kalau dari saya itu waktu itu daftar di
daftar di Telkom University, terus akhirnya nggak keterima kan, terus dapat email dari Akademi Telkom Jakarta yang sekarang jadi IT Telkom Jakarta. Akhirnya ya udah keterima deh, tinggal terus dapat potongan berapa persen gitu. 25%. Iya kalau nggak salah sih 25%, saya lupa soalnya. Ini ada yang tanya bang, Akatel ada sharing-sharing antar mahasiswa sama alumni nggak? Ada ya bang. Eh, Justru kita iya, sama kalau misalkan mahasiswa sama alumni deket banget ya. jadi kalau misalkan buat sharing-sharing dengan alumni itu kayak misalkan kita bisa di podcast. Jadi Akatel itu kita punya podcast Akatel. Nah, terus kita bisa juga sharing alumni dengan live Instagram seperti kita ini. Nah ini ada yang nanya bang, praktek fiber optic bleaching ya bang? Fiber optik. Fiber optic bleaching kan ya gitu. Bleaching. Gimana ya jelasinnya ya? Cukup panjang ya, Bang. Kalau misalkan dijelaskan. Jadi itu pertama-tama kan kita kayak iya. Mungkin saya harus jelaskan praktek ya. juga ya. Iya, mungkin dari itu saya juga agak tahu gitu. Mungkin saya bisa jelaskan. Jadi itu untuk praktek fiber optik itu SKSO itu, jadi kan kita dari apa ya, kabel listrik gitu. Nah dari kabel listrik kan itu ada pembagian dalamannya ya. Ada kalau nggak salah ada 3 lapisan. Nah lapisan pertama itu lapisan luar tuh kayak lapisan luar lah dari kabel-kabel misalnya dari kabel listrik yang di atas. Nah kedua itu kayak dalemannya gitu. Kayak istilahnya kalau diibaratkan kayak tembaganya gitu. Nah ke yang ketiga ini itu yang dinamakan fiber optik gitu. Jadi ketika kita untuk menyambungkan kabel yang putus itu kita harus irisin dulu tuh apa sih namanya yang lapisan-lapisan itu untuk bisa nyambungin lagi gitu. Udah dijawab Tapi nanti ya. hasilnya harus ya minimal kalau misalkan bagus tuh 0,0 sampai 0,3 kalau yang bagus tuh dari praktikum fiber optik itu Nggak ada buat kelistrikan ya. pecah-pecah juga ya bang, sama yang kotor-kotor ya bang. Iya nggak boleh pecah dan itu juga harus hati-hati ya kan soalnya itu mungkin agak tipis gitu kayak jarum jadi kita harus hati-hati kalau misalkan kita mau ngepasin atau mengukur fiber optik itu ketika kita motong itu ke kepanjangan gitu. Ada yang nanya nih, Bang Givari deket banget atau deket aja sama alumninya? Untuk saat ini sih angkatan 18 kan kita ya. Karena lagi masa pandemi kayak gini, jadi kurang deket sama alumni. Iya, mungkin Ya, kita Bang, bisa ya? nanti mungkin nanti kita bisa join kali ya live IG, mungkin podcast nanti. Kan untuk sekarang kan karena PKKM ini sampai tanggal 25 kan mungkin agak sulit gitu untuk di ini. Mungkin kita bisa live Instagram bareng dengan alumni, sharing alumni, segala macam pengalaman tentangnya gitu. Ini ada yang tanya, Bang. Kalau sudah daftar di Iya. ITT Purwokerto, tidak bisa ya? Tidak bisa lagi ya kalau mendaftar pada ITT Jakarta? Kalau setahu saya sih bisa. Jadi kan kalau setahu saya sih bisa karena melanjutkan gitu sesama Telkom gitu. Ya paling cuman pembebasan uang bangunan doang gitu. Tanpa ada uang bangunan. Nah, kita kan Gitu sih. D3 nih ya, Bang. Iya, benar. Nah, untuk saat ini kan kita Telkom Jakarta kan udah ada prodi ya, yang S1. Iya.
Nah, untuk D3 tuh bisa bisa lanjut juga ke S1. Jadi nggak harus nggak harus nggak harus pindah nggak harus pindah jurusan. kampus juga kayak gitu. Yuk, yang mau tanya-tanya lagi. Ada yang tanya nih bang, IT Telkom lulus terjunnya kemana? Maksudnya kerja di bagian apa kali ya? Kalau misalkan untuk kayak gitu sih, kalau menurut saya ya mungkin bisa kita sharing-sharing ke alumni kali ya, yang lebih tahu gimana arahannya, yang lebih pengalaman, yang lebih banyak gitu kan. Kalau misalnya kalau nanya ke kita kan kita baru semester 4, 4. baru semester 4, iya benar. Kalau misalkan nanya ke kita ya paling ya mungkin sesuai dengan apa yang kita pelajari gitu selama di kampus. Kayak jaringan, segala macam, codingan, gitu kan yang kita tahu. Mungkin kan kalau dari Iya, seri betul. dari alumni itu kan mungkin dia nggak harus terpaku sama jurusan kita gitu, kayak misalkan kerjanya di mana kan kita nggak tahu gitu. Ini katanya yang daftar di Purwokerto nih. Kemarin saya coba daftar tidak bisa kah di situ dibilang nih sudah digunakan. Wah, kurang tahu ya. Kamu coba hubungi kantornya aja deh. Coba hubungi telepon kantornya, bisa di websitenya IT Telkom Jakarta. IT Telkom ITTP ITTP ITTP. iya, Purwokerto. Coba aja Kalau bang. misalkan nicknya Tuh. kalau misalkan nicknya udah digunakan berarti kayak udah ada yang make gitu ya, tapi nggak mungkin juga sih. Gimana sih, kok bisa gitu ketika daftar tapi nama dia nggak ada gitu. Bukan nama dia nggak ada, apa sih namanya, nama dia udah ada gitu. Nah, kalian bisa daftar nih coba lihat di websitenya IT Telkom, atau enggak coba aja DM di Instagram kita. Nah, ada yang jawab nih, lulusnya itu bisa ke dunia telkom atau company apa aja sih? Karena semua sektor sudah mulai di digitalisasi. Gak ada yang nanya-nanya lagi nih? Iya. Saya ada bang yang nanya ke abang. Dari tadi saya mulai ditanya nih bang. Oh ya udah, coba Ya, bang tanya deh. nanya apa ya, gimana bang kabar, bang sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana bang untuk Bahasan lah. apa sih namanya semester 5 ini, untuk segala macam pelajaran, matkul, dari segi matkulnya itu gimana bang? Eh, Semester 5 kan kita magang ya. Kemungkinan sih Iya. untuk matkul itu ya balik lagi online lagi. Kan ada SKS juga tuh. Berapa ya? Waktu itu saya lupa. Dapat 31. kita kita tuh dapat SKS juga kan.
dapat ada SKS magang sama ada eh, apa sih mata kuliah juga. Bang, ITTJ ada BEM nggak? Ada kok kan setiap apa nih kita kan perubahan nih jadi institut. Ya nanti kita akan diubah juga dari tadinya kan kita menggunakan apa sih namanya senat. Nanti akan diubah menjadi BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, nanti dari setiap fakultas itu juga ada ininya, ada yang penanggung jawabnya namanya senat gitu. Kayak BEM BEM fakultas gitulah ya bang. Iya. Tuh udah dijawab ya. Berarti nanti ada BEM juga tuh. Ada yang bertanya lagi nggak nih bang? Nggak ada nih betul. Ada yang bertanya nih bang, katanya berarti senat di atas BEM. Iya betul, senat di atas BEM. Jadi buat ini apa sih namanya, buat keorganisasian kampus itu, yang pertama itu paling tertinggi itu Presma ya, Presiden Mahasiswa. Yang kedua itu ini oleh BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah yang ketiga itu kalau nggak salah yang ketiga itu himpunan dan yang keempat itu senat. Bagian-bagiannya Berarti tertinggi dari kampus. kalau senat ke BEM kayak istilahnya di SMA tuh MPK OSIS lah ya. Iya benar, kayak OSIS. Ada yang nanya nih bang, di Telkom ada beasiswa nggak? Di Telkom tuh ada beasiswa KIP, beasiswa Tafis kemarin tuh kalau nggak salah. Terus beasiswa CC Content Creator ya bang ya? Iya ada yang baru lagi nih beasiswanya. Tunggu saya cek dulu ya. Bisa cek di websitenya juga tuh. Websitenya ini. Tuh Kak, untuk yang mau tanya-tanya tentang beasiswa bisa cek di websitenya. Saya sudah pin di Telkom jakarta.ac.id. Mungkin nggak ada yang bertanya lagi kali ya bang ya? Ya nih udah nggak ada yang tanya lagi. Mungkin diakhiri aja kali ya Bang. Iya boleh. Halo Siva. Ada yang tanya lagi nih Bang. Itu kita kuliah gratis ya sampai lulus? Kalau yang buat beasiswa iya kita full sampai lulus.
dari awal masuk sampai Dapat kita dapat salam nih wisuda. Bang dari alumni. Iya. Apa tuh semangatnya? Nggak kelihatan soalnya komenannya. Dapat salam dari alumni. Halo semangat, kita Telkom Jakarta. Makasih untuk untuk semangatnya Kak. Disemangatin tuh Dik. Kapan lagi ya kan? Kapan lagi disemangati Bang? Iya makanya. Nih Bang, ada yang nanya nih dari alumni Bang Divan. Bang, masuk di TTJ fakultas baru, ada yang mau ospek nggak Bang? Kalau ITTJ ini kan baru baru peresmian. Jadi kalau misalkan untuk pengospekan mungkin kurang tahu juga kan. Mungkin kita bisa pengubahan BEM dulu kali ya, baru kita bisa ke depannya bisa ngospek gitu, pengospekan. Iya, betul. Mungkin bisa mungkin pengubahan BEM dulu gitu, badan eksekutif mahasiswanya. Baru nanti ada ospek ya Bang? Untuk Iya. fakultas barunya. Betul. Ya, mungkin dari kita, dari saya, Bang Andika dan Bang Sobari pamit undur diri. Nggak yang lain-lain lagi juga Bang. Iya. Jangan lupa untuk Kita tutup nonton aja. di live selanjutnya ya. Mungkin kita bisa sharing dengan alumni atau apa gitu. Jangan lupa juga cek YouTube kita juga ya Bang. Kita juga ada bikin podcast. Dan Nggak cuma TikTok kita juga. Iya, betul. Ya udah mungkin sampai sini aja ya. Kita tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat paginya dulu dong Bang. Boleh. Ayo. Semangat ya, Bang. pagi. Oh ya, bareng. Pagi. Bareng dong Bang. Bareng. Oke. 1, 2, 3. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Saya Di Sepdik. Oke.